Jadi saya jadikan alat musik itu sebagai saya punya istri pertama dan saya harus selalu bersama dia. Makanya segala Halo sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, senang kita bisa berjumpa dalam channel saya ini. Kali ini teman-teman, saya Papua. Kita tidak lazim bagi kita penggemar musik. Bung Boni, salah satu pemuda yang menggeluti dunia musik dari masa kecil sampai dari hobinya. Akhirnya hari ini dia menjadi musisi profesional di pegunungan. Lagu-lagunya banyak disukai oleh masyarakat di pegunungan bahkan secara luas. Oke, teman-teman, nah ini sudah ada Bung Boni. Kami akan ngobrol seputar musisi di pegunungan. Apa kabar? Kabar baik. Wow, luar biasa. Kali ini teman-teman, kalian yang di sana, kita akan cerita bagaimana perjalanan seniman dari Pegunungan Papua, Bung Boni, dan juga perjalanan karirnya sampai hari ini punya studio. Itu bagaimana? Pastinya teman-teman juga penasaran di sana kan. Nah, Bung Boni, sebelum kita ngobrol, mungkin Bung Boni ngobrol sapa semua buat teman-teman di sana, perkenalkan diri. Ya. Oke. Halo, selamat siang. Untuk waktu saat ini, nama saya Boni Lani, saya musisi seniman di Pegunungan Tengah, asal saya dari Wamena dan sampai saat ini masih menetap di Wamena. Begitu. Wow, luar biasa Kakak Boni, terima kasih banyak. Dan teman-teman di sana, kita punya kesempatan yang sangat luar biasa. Kalau kalian pengen mencari tahu tentang Kakak Boni, bisa kunjungi channel YouTube-nya, namanya apa Kakak? Boni Lani, Suarek Studio juga bisa. Suarek Studio, ya. Teman-teman, nah ini Kakak Boni. Pertanyaan saya satu, apa pandangan Kakak tentang musik? Pandangan saya musik adalah musik itu sesuatu yang melekat dengan jiwa dan bisa merubah situasi apapun gitu. Jadi ya lewat musik kami bisa mengekspresikan perasaan apa yang kami rasakan, terus bisa menggugah orang lain punya jiwa. Hati begitu. juga. Ya. Wow, Kakak luar biasa. Dan Kakak, saya sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang musik, Kakak ini kan Papua ya, Papua gunung yang punya suku banyak sekali. Kakak dari suku mana kira-kira? Saya sendiri dari suku dari orang Wamena, orang Balim, Nayak. Wow. Dari Nayak. Ya. Nayak itu dia punya budayanya bakar batu juga Kak? Iya. Kalau Nayak memang bakar batu, hampir seluruh Lapago bakar batu. Oh, luar biasa. Ya, masih tinggal di Honai yang sama. Ya. Cuma di bahasanya yang sedikit beda ya? Iya, bahasanya, dialeknya nih yang agak beda-beda. Wow, luar biasa. Kakak Boni sejak mulai suka musik dari tahun berapa Kakak? Kakak suka musik sejak sekitar tahun 90-an. Wow, sampai hari ini? Iya. Luar biasa. Mungkin sejak SD. SD kelas 4 itu kakak sudah suka musik. Wow, luar biasa sekali Kakak. Saya terinspirasi sekali dengan beberapa karya yang Kakak keluarkan lewat CD dan juga video klip yang tersebar di dunia maya. Wah, itu sesuatu yang menggugah hati saya. Saya juga fans berat. Terima kasih Bung Boni. Dan ada beberapa lagu-lagu yang Kakak menyanyi mengangkat budaya Wamena. Itu sesuatu yang sangat luar biasa dan mempunyai pesan puisi yang sangat bagus. Dan Kakak Boni, kenapa sampai hari ini Kakak terus mencintai musik? Pandangan Kakak seperti apa tentang musik? Oh, kalau mencintai musik ini memang itu salah satu hobi. Ya. Dan mungkin kalau menurut saya
lewat musik ini saya bisa mengekspresikan sesuatu, Ya. Terus saya bisa menciptakan sesuatu dan saya bisa menyampaikan sesuatu lewat musik, maksudnya lewat lagu gitu. Mungkin teman-teman lain dengan cara menulis, saya bisa mengekspresikan semua apa yang saya pikir, terus apa yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat ini saya bisa sampaikan lewat lagu. Wow, luar biasa Kakak. Dan ada beberapa karya yang saya lihat. Dulu pernah ada bikin grup band ya, Maniko katanya. Benar. Coba Kakak cerita dulu. Betul, ini Maniko Group ini salah satu grup yang dulu sempat Sempat viral. 2010, Iya, 2010, 9 kalau salah. pokoknya sekitar itu sempat viral dan sempat terkenal itu. Waktu itu kami buat di Jayapura grupnya. Kami buat di Jayapura, personilnya waktu itu kami 4 orang. Waktu itu masih disponsori oleh Pemda Kabupaten Jauhkimo. Wow, luar biasa. Dan kami buat grup. Mungkin dari semua grup yang ada di pegunungan, kami punya, dari Maniko ini sudah yang pernah bisa buat album sampai volume 5 waktu itu. Wow. Sampai 5 volume album kaset. Waktu itu masih kaset tape. Kami setelah buat itu karena waktu itu kami semua masih di Jayapura, belum kerja tuh. Posisinya kami waktu itu masih kuliah semua, jadi tidak ada yang tidak kerja. Jadi kita masih buat album. Setelah lama-lama setelah kami selesai, ada yang sudah selesai kuliah, ada yang sudah mulai kerja. Kerjanya di kabupaten yang terpisah begitu. Jadi ada yang teman satu kerja di Jauhkimo, satu di Puncak Jaya, saya sendiri di Wamena, satu di Jayapura. Makanya sudah untuk kita mau duduk sama-sama untuk menciptakan lagu lagi, mau buat album agak susah sampai saat ini begitu. Wow, berarti sekarang sudah jalan masing-masing ya? Iya. Luar biasa. Jalan masing-masing tapi belum. Maksudnya kita secara resmi bubar begitu belum? Bubar atau apa tidak. Nanti kadang ada momen di mana kita biasa ketemu bersama, kita biasa menyanyi bersama. Manggung sama-sama gitu. Wow, luar biasa. Ada rencana manggung, bikin konser begitu? Memang rencana sih ada tapi banyak orang yang minta untuk harus kita buat kembali kasih hidupkan Maniko lagi. Hidupkan Maniko, tapi ada yang bilang harus bikin lagu-lagu baru, ada juga yang pesan untuk coba lagu-lagu lama itu untuk di cover ulang baru bikin video klip seperti begitu. Wow. Tapi ya kembali ke kita, kesibukan kita pribadi ini yang agak susah, terus tidak ada manajemen yang bisa mengumpulkan kita begitu. Betul. Nah, ada macam contoh saja, mungkin ada sponsor dari siapa, terus ada manajemennya atur kita untuk arahkan kita jadwal dan lain-lain, pasti barang kita bisa jalan. Wow. Nah, sementara ini kita masih jalan sendiri-sendiri, jadi bingung siapa mau atur siapa. Jadi sementara oke. Jadi itu satu problem ya. Iya, itu problem. Betul. Kakak, tanggapan kakak dengan adanya musik-musik yang berkembang, musik digital. Ya. Dengan kakak ini kan genrenya main musik lepas, terus lahir secara alami. Betul. Tanggapan kakak bagaimana dengan situasi saat ini? Tanggapan kakak untuk musik ini, namanya musik itu musik digital, contoh macam FL, sekarang ada bikin VCC, terus musik rap, apa nih? Bagi saya itu hal yang biasa saja. Itu sesuatu, orang menciptakan sesuatu hal yang baru begitu. Maksudnya dari mereka punya hati, inspirasi mereka menciptakan sesuatu yang baru. Jadi itu saya sangat apresiasi sebagai seniman, sebagai musisi juga saya apresiasi, dan itu hak dari seseorang gitu. Tidak bisa kita batasi. Kita membatasi, itu tidak bisa. Dengan berkembangnya waktu juga, aktivitas musisi juga berkembang dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman dengan peralatan teknologi yang ada, itu tuh hal yang wajar. Siapapun terserah, silakan berekspresi. Tapi cuma kadang sedikit tanda kutipnya, kadang kita mengikuti musik yang modern terlalu ke sana sampai kita lupa identitas jati diri kita begitu. Terlalu ekstrim, berbaurnya sudah terlalu jauh dari identitas kita. Ini yang sedikit saya biasa
dalam hati saya sedikit berpikir tuh, aduh kenapa sampai kok bisa ya adik-adik bisa sampai sejauh ini. Iya, betul. Berekspresi silakan, siapa saja boleh berekspresi, lewat tapi musik, betul. mungkin saya pikir ada batasan-batasan nilai-nilai yang harus kita hormati, Betul. yang harus kita jaga begitu. Dan harus diangkat juga. Ya, Misalkan sosial budayanya. ini harus yang kita angkat sebenarnya. Kita sampaikan kepada orang lain lewat pesan toh. Ya, Contoh ini Wamena ini kita Wamena ini sudah begitu. Maksudnya kita punya budaya seperti begini, keindahan alam kita yang ada seperti ini. Nah, ini yang harus sebenarnya kita ekspos. Betul. Itu bisa juga menceritakan pesan moral, pesan sosial, betul. Cara hidup, cara kehidupan kita di sini seperti apa. Promosi wisata juga lewat lagu. Benar. Luar biasa kakak. Saya pernah dengar ada satu lagu yang kakak pernah ciptakan viral sekali. Itu lagu apa itu kakak? Viral sekali. Ada berapa lagu sih, tapi yang satu yang mungkin yang viral ini yang biasa orang sampai saat ini masih menyebutnya lagu Wamena itu. Luar biasa kakak. Kenapa kakak bisa buat lagu itu? Kakak buat lagu itu menceritakannya tentang apa? Itu yang tadi kakak baru bilang. Itu kakak menceritakan tentang situasi, terus kebudayaan kehidupan sosial budaya kita di orang Balim sini. Orang Wamena, khususnya orang Wamena itu saya ceritakan saya angkat lewat lagu waktu itu. Jadi misalnya ada lirik yang masuk Wamena, wamamok nenggarik mana. Wamena bim awak itu di Wamena ini biasanya tempat orang perang begitu kan. Terus Wamena tempat orang pesta babi. Pesta babi dulu boleh, sekarang sudah memang tidak ada. Semakin berubah. Jadi dulu ada pesta babi, ada tempat orang perang, pesta babi. Jadi di mana-mana di Wamena sini itu kalau orang pesta babi itu sudah asap naik dari kampung-kampung di mana-mana. Jadi suasana di Wamena itu seperti itu gitu. Betul. Kami di Wamena hidupnya seperti situasi sosial budayanya kita seperti itu. Jadi yang kakak jadikan lirik, jadikan lagu. Wah, luar biasa. Itu volume berapa kakak waktu itu? Pas waktu itu kita buat volume 1. Luar biasa. Wow. Itu berapa lagu yang kakak buat di Maniko waktu volume 1 itu? Volume 1 waktu itu 10 lagu. Wah, 10 lagu. Di situ kakak lagu ada berapa? Kakak punya lagu 4 lagu dari lagu Wamena. Wah, luar biasa. Berarti kakak berperan penting dalam Maniko. Kalau berperan memang kakak yang istilahnya berperan penting, karena musik semua kan kakak yang program. Wow, kakak yang bikin? Serius? Wah, kakak yang aransemen. Wow. Terus teman-teman kakak tuh cuma kita yang lain itu cuma kita menyanyi saja. Wow. Kakak bagaimana belajar itu aransemen musik? Itu belajar dari mana? Kalau untuk aransemen musik, cara main keyboard dan lain-lain tuh kakak belajar otodidak. Wow, luar biasa. Otodidak tanpa kursus, tanpa ada pelatih gitu. Wow. Jadi kakak belajar otodidak. Tidak tahu, waktu itu kan tidak ada kamus, pokoknya tidak ada internet. Macam kita bisa dari nonton di YouTube, tutorial juga kan tidak ada waktu itu. Ini sudah tinggal saya beli keyboard, utak-atik saja. Mencoba terus. Terus waktu itu kan dia punya macam di buku-buku petunjuk dalam keyboard itu kan dia bahasa Inggris dengan ada bahasa Perancis dan lain-lain. Jadi saya coba buka-buka saja bahasa Inggris. Saya memang tidak paham sekali dengan bahasa Inggris, tapi coba buka-buka, terus barang ada kata-kata yang saya kurang ini, saya cari kamus, baru buka-buka belajar. Oh, berarti dia perintahkan di sini tekan ini dengan ini, berarti nanti akan jadi seperti ini. Ya, ikut-ikut itu sampai kakak belajar sendiri. Wow. Hebat sampai hari ini. Iya. Jadi kakak totalitas hidup di dunia musik. Benar. Wow, kenapa kakak tidak masuk ke dunia PNS? Kakak lebih totalitas ke ini, kenapa? Musik? Apa yang membedakan PNS dan musik? Saya sih sebenarnya PNS juga. Oh, PNS, wah. PNS luar tapi biasa. Lebih menonjol di musik. Iya, lebih menonjol di musik. Dan sampai saat ini orang tidak tahu bahwa saya ini sebenarnya PNS. Wah, luar biasa. Karena saya rasa kalau saya kerja di sesuatu macam di PNS atau di bidang lain, bakat terus
hobi keinginan saya, terus aktivitas saya ini nanti bisa terbatasi begitu. Ya, luar Saya biasa. tidak bisa mengekspresikan sesuatu, apa yang saya pikirkan tidak bisa terekspresi di Betul. dunia itu. Jadi sekalipun saya akan kerja di PNS, tapi nanti rasa untuk Hobinya terkubur. iya hobi saya itu nanti dia akan terkubur, jadi agak susah. Jadi kakak bagi waktu kerja PNS, terus hobi tetap kakak utamakan. Gitu. Hobi tetap jalan. Wah, luar biasa. Jadi sampai hari ini kakak terus ada di posisi musisi sampai hari ini. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ini satu hal yang luar biasa buat semua teman-teman yang sedang nonton. Jika memang kita mau serius, harus banting harga, bayar harga. Benar. Harus jadi teman juga berarti. Kalau kita memang kalau segala sesuatu kalau kita mencoba-coba saja atau cuma rasa-rasa tuh. Ya. Sebentar rasa sebentar, habis itu tinggalkan rasa sebentar, itu kita tidak bisa membuahkan hasil. Betul. Seperti halnya saya di dunia musik ini. Saya hampir selalu bersama musik, terus bersama fasilitas macam musik apa segala macam. Saya di sana, jadi saya lebih banyak di situ. Makanya apapun saya bisa buat sesuatu di sana. Ya. Bisa tercipta pekerjaan apakah pun bisa terjadi. Tapi kalau jarang deh itu pasti saya punya ini juga setengah-setengah juga. Hobi hasil juga hasil yang mungkin saya dapat juga setengah-setengah. Wow, luar biasa. Kakak, saya ada lagu bisa gak bikin rekam di kakak studio? Bisa? Wow, kira-kira satu lagu tuh kalau misalkan untuk ini berapa kakak? Hah? Untuk dapatkan pakai kakak punya studio itu bisa dapat berapa? Biayanya ada? Kalau untuk saya punya studio sampai saat ini saya belum pernah taruh harga. Berarti masih free ya begitu? Free. Pokoknya sesuaikan dengan orang lah. Wah. Sesuaikan dengan orang punya kemampuan tuh. Nah, untuk sampai saat ini saya belum patok harga nanti kalau kamu rekam di sini nanti bayarnya sekian. Kalau kamu ini untuk bikin musik harga sekian, lagunya sekian, itu saya belum. Jadi sukarela aja, Sukarela lah. pengertian begitu. Pengertian. Wow, teman-teman di sana, kalian kalau mau bikin musik ke pegunungan, jangan lupa ke studionya kakak Boni, namanya Suarek Studio. Dan kakak, saya penasaran, Suarek itu maksudnya apa? Suarek. Suarek itu dalam bahasa Wamena, kita bahasa Bali itu orang terlantar. Bisa bilang orang terlantar atau yatim piatu, orang yang tidak punya orang tua. Pokoknya itu sudah seperti begitu. Maksudnya orang yang tidak pernah dapat dukungan, orangnya yang mandiri. Pokoknya ada itu jadi dong punya julukan Suarek gitu ya? Iya, Suarek. Wow, keren sekali. Tidak punya apa-apa lah begitu. Jadi kakak terinspirasi dari itu, kakak bikin dia punya brandnya Suarek Studio. Benar. Wow, luar biasa. Kakak coba memberikan semangat buat teman-teman yang yatim piatu, teman-teman yang punya orang tua yang pokoknya sudah pisah lah. Coba kasih semangat. Siapa tahu mereka nonton. Supaya lewat kakak punya pesan-pesan itu mereka bisa terinspirasi juga begitu. Oke. Buat anak muda yang lain. Ini contohnya seperti begini. Saya ini saya adakan pengadaan alat, terus belajar. Yang tadi saya bilang beli keyboard, belajar di luar itu. Saya belajar itu, saya beli keyboard waktu itu tanpa dukungan dari siapa-siapa begitu. Jadi belajar sendiri, terus belajar sendiri. Peralatan yang lain-lain juga semua saya kumpul satu persatu begitu. Jadi kembali ke kita. Jangan kita berpikir bahwa barang ada dulu, tunggu sampai nanti fasilitas lengkap dulu baru nanti kita belajar. Itu tuh sesuatu hal yang biasa kita keliru. Jadi barang seadanya saja, fasilitas yang ada, mungkin cuma laptop satu, kita bisa install level studio kita bisa menciptakan sesuatu. Ya. Wow, luar biasa. Jadi buat teman-teman yang Suarek tanpa ayah, tanpa bapak, kakak mau kasih pesan motivasi seperti bagaimana? Yang penting tetap semangat gitu. Punya semangat saja. Wow, luar biasa. Dan ingin walaupun kita tidak punya dukungan mungkin
ada yang pikiran nanti harus nanti ada sponsor dari pemerintah, ada bantuan dari mana-mana, baru ada fasilitasnya, baru kita kerja. Itu pikiran tadi yang saya bilang, itu pikiran yang salah. Fasilitas yang ada, yang kita bisa bikin, kita kembangkan sendiri dulu. Wow, luar biasa kakak. Wow. Jadi pesan buat semua generasi muda yang ada di Papua, bahkan di Indonesia, dari kakak sebagai seniman anak gunung dari Papua, apa? Pesan secara umumnya sesuatu yang baru, sesuatu hasil karya yang baru, menciptakan karya yang baru itu tidak harus dibatasi. Dan itu untuk menciptakan sesuatu dalam dunia musik itu tidak ada batas ruang dan waktu. Untuk itu saya berharap untuk tetap semangat dan tetap menciptakan sesuatu yang baru. Dan kakak, satu hal lagi, saya lihat Kota Wamena ini kan sepi. Saran apa yang kakak mau sampaikan kepada pemerintah? Mungkin butuh panggung, ruang. Memang ini kami kalau sebagai seniman ini kan kebanyakan kami latihan, kami menciptakan lagu, terus aransemen musik dan lain-lain, tapi kadang kami tidak punya ruang. Barang ini kami mau ekspresikan, ini ekspresikannya harus di mana gitu toh. Jadi kami minta kepada pemerintah kalau bisa sediakan kami panggung, tempat-tempat kami bisa menyampaikan bisa mengekspresikan karya-karya kami seperti itu. Terus satu hal lagi saya minta kalau bisa pemerintah adakan event rutin. Event rutin. Terus kalau bisa keluarkan ini suatu perda agar di tempat-tempat macam hotel-hotel, terus tempat-tempat kafe-kafe yang ada di Wamena ini bisa sediakan fasilitas musik supaya teman-teman, terus adik-adik, anak-anak seniman yang ada di Kabupaten Jawa-Jaya ini bisa mengekspresikan diri skill mereka di sana. Bayar atau tidak bayar itu nanti urusan. Yang penting kita bisa tampilkan hasil-hasil karya kami di tempat-tempat seperti itu. Luar biasa. Oke teman-teman, jika kalian penasaran bolehlah berkunjung ke Suarek Studio di Kampung Yagara, di Kabupaten Jawa-Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dan di sana kalian bisa langsung bermain ke studionya Kakak Boni. Di sana bisa buat project sama-sama juga. Bisa. Dari bikin project musik sampai bikin video klipnya. Bisa. Kakak Boni punya alat-alat lengkap. Saya berharap kalian bisa teruslah jadi diri sendiri, terus menjadi orang-orang yang mau belajar ya. Terus menjadi orang-orang yang konsisten karena hobi. Apa yang kalian suka terus pas supaya itu menjadi satu pekerjaan yang menghasilkan. Benar. Oke. Mungkin dari saya sekian, dan Kakak Boni, kata kunci apa yang kakak mau sampaikan tentang dunia musik? Kata kunci cuma satu saja, kita harus belajar dan tetap belajar. Karena macam saya pribadi, saya jadikan alat musik itu sebagai saya punya istri pertama, dan saya harus selalu bersama dia. Makanya segala apa saya bisa dapat dari inspirasi, bisa dapat dari ini. Jika kita meninggalkan contoh kita meninggalkan alat musik, dia menyendiri sekian lama, dia menyendiri, baru kita ini nanti kita tidak bisa mendapatkan itu. Tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke. Sekian dan terima kasih obrolan santai kita bersama saya Nies dan bersama Kakak Boni. Sampai jumpa buat teman-teman. Jangan lupa saksikan Kakak Boni punya video klip di Suarek Studio di akun YouTube juga. Kakak Boni punya sosial media, kakak bisa sebutkan? Kalau saya punya sosial media di Facebook Suarek LG Bonilani. IG ada Bonilani, ada Suarek LG Bonilani. Pokoknya hampir saya punya media sosial itu Bonilani. Saya pencarian di Google pasti kalau Bonilani semua ada di situ. Oke. Terus thank you very much buat semua teman-teman viewers. Salam dari kami Pegunungan Papua. Hormat.